Hari ini ada bersua loh. Bercengkrama bersama alumni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pro, bertemu lagi di acara Bersua Bercengkrama bersama alumni. Bersama saya, Dinda Ismi Laras Ayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menghadirkan seorang alumni KPM Unisba yang memiliki personal branding yang sangat luar biasa. Beliau juga seorang penulis buku serta konten creator yang aktif di sosial media. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi teman-teman, mungkin juga teman-teman pada penasaran bagaimana sih caranya membangun personal branding yang baik di sosial media. Kita langsung saja sapa Teh Gaida. Halo, selamat sore Teteh. Gimana nih kabarnya Teh hari ini? Halo Dinda, alhamdulillah aku baik. Gimana Dinda kabarnya? Alhamdulillah baik juga Teh. Nah, Teteh boleh nih untuk memperkenalkan diri, nama, angkatan, serta jabatan di KPM Unisba. Halo semuanya, perkenalkan aku Gaida Salsabila dari KPM Unisba angkatan 29. Sekarang sih kesibukannya lagi sibuk konten ya gitu. Kebetulan memang alhamdulillah ada banyak tawaran kerjasama juga dari restonya yang pengen di-review. Jadi memang sekarang lagi sibuk konten aja kesibukannya gitu. Wah, keren banget ya Teh ya. Memang cocok banget nih Teh untuk tema kegiatan kita pada hari ini. Nah Teh, mungkin banyak banget pertanyaan yang ingin ditanyakan nih ke Teteh. Mungkin pertama, gimana sih Teh caranya atau hal-hal yang perlu diperhatikan untuk membangun personal branding khususnya di media sosial nih Teh? Oke, ngomong-ngomong soal personal branding, mungkin aku akan men-highlight gitu ya 4 poin pertama yang harus kita pahamin dulu gitu sebelum mulai personal branding. Yang pertama mungkin kita harus mengenali diri sendiri dulu gitu. Jadi memang kita harus tahu kita tuh ingin dikenal sebagai apa sih gitu oleh orang lain. Kita tuh ingin citra diri yang seperti apa. Kita pengen menampilkan apa ke orang lain. Kita pengen menampilkan apa di sosial media gitu. Pengen dikenal dengan ciri khas apa sih di sosial media gitu. Nah, kalau aku pribadi memang menampilkan 3 poin besar gitu di sosial media. Yang pertama adalah self improvement, dimana aku juga menulis buku gitu ya. Buku ada 2 yang aku tulis, judulnya Jejak dan Menuju Dewasa gitu. Itu pertama self improvement. Nah, yang kedua adalah konten traveling mungkin ya Din. Jadi memang misalkan ketika aku traveling, aku juga membuat konten, membuat video, dan memang yang ketiga itu adalah konten-konten kuliner aku. Jadi misalkan aku mereview sebuah cafe atau resto, atau memang misalkan ada resto yang pengen aku review juga, itu bisa gitu. Jadi itu 3 poin utama, self improvement, terus juga traveling dan juga kuliner. Mungkin itu pertama, mengenali diri, ingin dikenal sebagai apa sih di sosial media gitu. Nah, yang kedua mungkin adalah mengenali audiens kita tentuin dulu target audiensnya itu pengen siapa. Jadi misalkan aku menentukan target dulu, aku targetnya siapa. Misalkan konten self improvement, aku menargetkan misalkan mahasiswa atau pelajar gitu. Terus misalkan ada orang pengen membuat konten tentang traveling, atau misalkan konten tentang kuliner, yang mana mungkin kuliner di Kabupaten Bandung atau di Kota Bandung atau di mana. Jadi kita tentukan dulu target audiensnya siapa sih. Oh, misalkan pengen buat konten kuliner nih di Bandung, berarti targetnya siapa? Warga Bandung gitu kan, masyarakat Bandung kayak gitu. Jadi yang kedua adalah menentukan dulu target audiens. Yang ketiga di sini adalah konsistensi gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan kita nggak konsisten gitu ya, hasilnya juga nggak akan baik gitu. Apakah misalkan ketika kita konten hanya sekali disebut konten kreator? Kan enggak gitu ya. Apakah kita misalkan menulis sekali, apakah disebut penulis? Enggak kan. Jadi memang ketika kita membuat video konten yang sering, bisa kan disebut konten kreator, karena memang konsisten. Terus juga misalkan kita nulisnya sering, konsisten, apakah disebut penulis? Iya, karena memang kita menulisnya sering dan konsisten gitu. Nah, itu poin ketiga. Nah, yang poin keempat ini adalah evaluasi. Biasanya aku mengevaluasi apa sih gitu ya yang disukain penonton aku, apa sih yang disukai oleh audiens gitu ya. Konten yang mana yang insight-nya mungkin lebih tinggi, konten yang mana mungkin yang lebih rame gitu ya dikomentarin, atau mungkin dapat like sebanyak gitu. Jadi memang mengevaluasi. Jadi kalau misalkan kita sudah evaluasi, kita tahu nih mana yang audiens suka, mungkin kita tingkatkan, mana yang audiens mungkin kurang suka gitu ya, mungkin kita bisa improve lagi, kita perbaiki lagi gitu. Wah, keren banget Teh. Dari keempat poin itu, mungkin yang paling Dinda highlight itu adalah mengetahui diri dulu sendiri ya Teh. Betul. Nah, mungkin kan mulai dari diri sendiri tuh kita bakal tahu kita mau ke bidang apa, Betul. mungkin kita membangun seperti apa. Nah Teh, mungkin dari Teteh sendiri, apakah penting membangun personal branding sedini mungkin Teh?
Oke, menurut aku sendiri memang penting ya membangun personal branding sedini mungkin. Kenapa? Karena dengan lebih cepat membangun personal branding itu juga artinya kita lebih cepat membiarkan banyak peluang dan kesempatan masuk ke kita gitu. Karena jujur sepengalaman aku setelah aku menerapkan personal branding di sosial media gitu ya, banyak peluang baru, tawaran baru yang datang ke aku. Misalkan ketika orang lain mungkin sudah tahu aku pernah mengikuti suatu ajang gitu ya. Nah, nanti kedepannya banyak lagi dapat tawaran-tawaran di ajang serupa gitu ya gitu. Atau misalkan aku setelah mereview sebuah cafe atau sebuah resto, nanti tuh banyak lagi yang masuk gitu, entah itu tawaran dari resto atau cafe gitu, pokoknya banyak lagi peluang yang masuk, tawaran yang masuk. Jadi memang ketika kita personal branding sedini mungkin gitu ya, lebih membiarkan kita banyak peluang yang masuk ke kita seperti itu. Baik Teh, dan bisa jauh lebih explore lagi ya Teh ya. Betul. Nah mungkin Teh tadi juga di poin ketiga Teteh nih, konsistensi. Nah gimana nih Teh, kalau misalnya Teteh udah punya personal branding yang baik dan dikenal banyak orang juga, gimana Teh cara agar menjaga konsistensi tersebut? Oke, menjaga konsistensi mungkin agak sulit kali ya, karena orang tuh kan tidak semudah itu mungkin membuat komitmen bahkan dengan dirinya sendiri gitu. Tapi kalau aku pribadi tuh memang menjadwalkan gitu ya, entah di 1 bulan sekali, entah di 1 minggu sekali, itu ada konten yang harus aku bikin. Entah itu misalkan konten cafe, entah konten traveling, entah konten self improvement yang aku buat gitu. Pokoknya berusaha sebisa mungkin itu dijadwalkan, dan memang dari segi kapan nih misalkan bikinnya dijadwalkan, kapan nih dipostnya dijadwalkan. Jadi itu gitu Dinda. Oke, berarti ngeliat dari jadwal juga ya Teh. Betul. Yang penting kita memang diniatkan juga ya Teh untuk konsistensi ini. Nah mungkin Teh, dari tadi kita udah bahas personal branding, relevansi dengan KPM Unisba nih Teh. Peran KPM Unisba untuk membantu Teteh membangun personal branding ini seperti apa Teh? Mungkin nggak efek secara langsung, mungkin ya nggak pernah secara langsung, tetapi jujur di KPM Unisba ini tuh memang mendorong aku menjadi orang lebih percaya diri gitu. Karena kenapa? Jujur pas di KPM Unisba orang tuh memang lebih trust ke kita, lebih percaya gitu ya, dan juga memang entah kenapa orang tuh segan gitu, entah dosen, entah teman. Jadi memang orang tuh memandang KPM Unisba tuh sesuatu yang aduh sulit nih masuk ke sana gitu, dan memang orang yang udah masuk ke KPM tuh kayak wah keren banget, mungkin dipandang seperti itu, dan akhirnya menjadikan aku lebih percaya lagi terhadap diri sendiri. Maksudnya orang lebih percaya ke kita, ya kita juga lebih percaya gitu terhadap diri kita sendiri. Gitu mungkin ya efeknya Dinda, karena memang sepengalaman aku di KPM Unisba juga banyak insight baru ke aku, terus juga banyak pengalaman yang masuk ke aku yang memang menurut aku tuh sangat berguna gitu ke depannya di aku. Jadi memang nggak sia-sia di KPM Unisba tuh banyak sekali pengalaman yang bermanfaat, banyak sekali ilmu yang didapat gitu. Jadi memang berefeknya tidak langsung mungkin, tapi memberikan peran yang besar juga gitu. Nah, baik Teh, setelah tadi sharing bagaimana cara membangun personal branding dengan baik, mungkin Teteh punya nggak sih kesan dan pesan untuk teman-teman yang baru mau membangun personal branding? Oke, mungkin pesannya terkait personal branding, mungkin teman-teman, pesan aku adalah personal branding adalah hal yang sangat penting gitu ya. Kenapa? Karena dengan membangun personal branding juga berarti mendatangkan kesempatan yang baik buat teman-teman juga, terus juga bisa menjadi sebagai sarana atau wadah untuk menjalin koneksi dengan orang lain juga, mendatangkan kesempatan baru dan peluang-peluang baru buat teman-teman. Jadi memang seperti itu juga mendatangkan kepercayaan dari orang lain dan membangun reputasi yang baik gitu teman-teman. Boleh nih Teh, quotes yang paling Teteh suka yang ada di buku Teteh. Oke, mungkin ada beberapa quotes atau mungkin pesan aku juga gitu ya buat teman-teman yang menonton dari buku aku. Yang pertama mungkin ini, tidak ada yang namanya gagal, karena setiap orang punya waktunya masing-masing. Satu lagi mungkin bonus, kesalahan-kesalahan yang kamu lakukan adalah sebuah proses menuju kamu yang lebih baik esok hari. Itu mungkin luar biasa, keren banget deh Teh untuk quotes-nya yang ada di buku Teteh. Nah mungkin Teh boleh juga kalau misalnya mau baca bukunya bisa dibeli di mana, atau mungkin boleh kepoin akun sosial media Teteh. Oke, kalau misalkan teman-teman pengen beli bukunya, bisa menghubungi aku di Instagram @gaidasalsabila_, atau bisa dicari juga di Shopee dan Tokopedia gitu. Nah, terima kasih banyak ya Teh telah berbagi ilmu serta pengalamannya. Sama-sama Dinda, senang banget bisa sharing sama Dinda dan teman-teman KPM Unisba juga. Oke, baik. Nah mungkin sudah saatnya saya Dinda Ismil Laras Ayu untuk pamit undur diri. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia untuk menonton Bersua Bercengkrama Bersama Alumni. Kita akan bertemu lagi di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.